Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Elsawati dengan NIM 201010901023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dialektika akal dan alam semesta. Akal dan pikiran merupakan komponen utama sekaligus pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Melalui hal tersebut, manusia dapat menghasilkan dan mengolah ilmu pengetahuan. Nah, dari ilmu pengetahuan tersebut digunakan untuk bisa menjalankan tugas manusia di muka bumi, yaitu sebagai pemimpin atau khalifah. Refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Generasi pertama di muka bumi yaitu Habil dan Qabil. Mereka merupakan anak dari Nabi Adam alaihi salam. Qabil mengembangkan domestikasi tanaman, sedangkan Habil mengembangkan domestikasi hewan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Suatu ketika, mereka terlibat konflik hingga Qabil membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kejadian tersebut merupakan pembunuhan pertama kali yang dilakukan di muka bumi. Selanjutnya adalah pre-human hominidae. Menurut penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah muka bumi menemukan adanya pre-human seperti Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, dan lain-lainnya. Sebagai hominidae, itu menunjukkan lapisan historis purba fosil yang berusia lebih muda, tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Generasi terakhir hominidae itu bahkan diindikasi telah menemukan api untuk membuka lahan pertanian. Transformasi agama dan dalam transisi lintas generasi umat manusia. Dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif, yaitu pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Namun, seiring dengan persebaran manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa, menyebabkan aktualisasi Tuhan yang satu itu ke dalam beberapa bahasa dari bangsa yang berbeda-beda. Disinilah muncul yang namanya keyakinan politeisme. Konstruksi tentang Tuhan pun mengalami diferensiasi menjadi adanya Tuhan besar dan Tuhan kecil dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda. Diferensiasi itu menjadi lebih liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultur individu terhadap leluhur mereka. Hal itu diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang umat Nuh yang menciptakan patung pertama dalam sejarah umat manusia. Pergantian generasi demi generasi umat manusia akhirnya semakin tersesat dalam politeisme akut. Peradaban Mesopotamia, Sumeria, dan Babilonia yang maju dengan astronomi, matematika, dan sistem sosial yang kompleks justru semakin tenggelam dalam politeisme akut. Peradaban Mesir yang berhasil mengembangkan ilmu kedokteran, arsitektur, dan matematika juga gagal untuk mengkonstruksikan Tuhan yang sebenarnya. Salah satu penyebab utamanya adalah Raja Namrud yang mencitrakan diri sebagai Tuhan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Fir'aun yang mengangkat dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Kritisisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Di masa kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, terdapat politeisme akut dengan membuat patung-patung dan menyembahnya. Hal tersebut mendorong Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut dan mencari kebenaran adanya Tuhan sejati melalui petunjuk alam. Seiring dengan dinamika yang menyengsarakan umat manusia, yang mana agama bukan lagi sebagai pemecah sebuah masalah, melainkan menjadi bagian dari masalah tersebut.
Dengan ini, keberadaan agama pun digugat. Dengan pencapaian teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan keberadaan Tuhan semakin dipertanyakan. Dari sini muncullah ateisme yang mana umat manusia tidak mempercayai adanya Tuhan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.